Sikap dari hakim yang tidak terlihat ada kepedulian atau keberpihakan kepada korban. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya. Tadi saya pagi-pagi nengok Mas Andri Yunus dan saya juga mengikuti proses yang persidangan peradilan militer ya yang dilakukan terhadap beberapa orang yang dituduh sebagai pelaku. Dan saya prihatin sekali ya di media sosial bagaimana sikap dari hakim yang tidak terlihat ada kepedulian atau keberpihakan kepada korban. Dan lebih buruk lagi, sikapnya itu justru malah seperti membela atau condong kepada pelaku kejahatan. Ini yang menurut saya memprihatinkan sekali. Dan dalam konteks ini tentunya saya karena pernah juga menjadi korban penyerangan air keras, saya merasakan sekali bagaimana korban penyerangan air keras itu begitu luar biasa dan itu kejahatan yang sangat berat. Persoalannya masih saja ada orang yang mengira penyerangan air keras itu dianggap sebagai kenakalan. Nah, ini cara berpikir yang menurut saya memprihatinkan ya. Dan saya ingatkan lagi bahwa disiram air keras itu sakit sekali. Bahkan lukanya pun luka berat. Artinya tindakannya itu tindakan serius, sangat berat. Jadi kemarin ketika beberapa waktu yang lalu lah, bukan cuma hanya kemarin, saya melihat beberapa konten-konten di media sosial yang viral terkait dengan persidangan yang seperti ya kalau saya mau katakan kualitasnya seperti di bawah peradilan disiplin malah. Ini memprihatinkan sekali. Dan saya tentunya melihat kondisi Andri Yunus yang masih sakit, saya berharap Andri Yunus ini tetap harus dilihat sebagai orang yang baik, orang yang membela kepentingan kemanusiaan, kepentingan masyarakat, dan kemudian diserang. Dan kepada dia mestinya sebagai korban dan sebagai warga negara Indonesia, hak-haknya perlu dilindungi, perlu dijaga gitu. Dan yang paling penting adalah mestinya ketika dia masih dalam proses pengobatan atau pemulihan, jangan sampai kemudian diganggu untuk hal-hal yang kemudian justru malah menghalangi atau menghambat upaya pemulihannya. Apalagi terhadap hal yang tidak ada kepentingan terhadap dirinya. Kalau persidangannya tidak berpihak kepada korban, kan artinya bukan kepentingan korban itu. Kalau peradilan mestinya berpihak kepada korban. Kurang lebih seperti itu yang perlu saya sampaikan. Poinnya adalah saya berharap Andri Yunus betul-betul bisa mendapatkan proses pemulihan yang terbaik, bisa lekas sembuh, dan tentunya sembuhnya pun tidak mungkin sembuh seperti sedia kala, walaupun semoga saya berharap bisa semaksimal mungkin proses penyembuhannya. Dan jangan sampai ada langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang justru membuat Andri Yunus semakin disudutkan ataupun tertekan dengan hal-hal yang tidak berpihak kepada korban. Itu kurang lebih. Ya, saya kira kalau korban atau orang sakit itu dijenguk wajar. Tapi dijenguk itu mestinya harus persetujuan dari orang yang dijenguk. Jadi siapapun yang jenguk mestinya bebas, boleh, harusnya ya. Tapi tentunya sepanjang korbannya mau. Cukup kekeh untuk menghadirkan Mas Andri sebagai saksi atau memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan. Ada catatan nggak? Ya, oke, begini. Kita tahu hukum itu harus dihormati dan penegakan hukum itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Peradilan dimanapun itu harusnya berpihak kepada korban. Kalau sederhananya begini, ketika ada orang jadi korban kejahatan, negara melindungi dia. Negara kemudian mewakili kepentingan korban untuk menuntut pelakunya. Kalau kemudian peradilan yang dilakukan justru malah terkesan tidak peduli dengan korban, peradilan yang dilakukan justru sepertinya berpihak kepada pelaku, itu tidak taat hukum itu. Nah, justru itu menurut saya menjadi masalah. Oleh karena itu kita berharap peradilannya terkait dengan penyerangan kepada Andri Yunus itu harus dilakukan dengan objektif, dengan jujur, dengan mengungkap semua siapapun pelakunya, karena ini kejahatan berat. Saya kemarin saya katakan tadi di depan, saya prihatin ketika
di peradilan dijelaskan oleh beberapa pernyataan yang mengatakan seolah-olah ini hanya kenakalan. Ini apa-apaan gitu. Bayangkan serangan air keras yang separah itu dibilang sebagai kenakalan. Ini kan mengganggu akal sehat ya. Dan yang kedua, sikap kemudian hakim yang sepertinya justru malah menyayangkan tindakannya tidak profesional penyerangannya. Lah hakim maksudnya apa? Apa dia mau menyuruh untuk dilakukan lagi dengan lebih profesional? Ini kan hal-hal yang mengganggu akal sehat dan menurut saya memprihatinkan sekali. Sayangnya aparatur loh yang berbuat begitu, yang ngomong begitu. Dan itu nggak pantas. Kurang lebih begitu. Tapi kan melanjutkan pertanyaan ini, Mas Andri sebenarnya tidak pernah diperiksa oleh polisi militer. Dan juga namanya tidak termasuk di dalam daftar saksi yang diajukan oleh auditor militer juga. Tetapi tiba-tiba dijadikan saksi tambahan. Bang Novel kan juga sebagai aparat penegak hukum, hal ini lazim nggak sih Bang? Dan kemudian ada ancaman juga begitu, menggunakan ketentuan di KUHP baru bahwa kalau tidak mau bersaksi diancam pidana bunuh. Bagaimana Bang Novel melihatnya? Ya, begini. Kembali lagi saya katakan terkait dengan korban. Penegakan hukum itu tujuannya tentunya menegakkan keadilan bagi korban. Harusnya begitu. Ketika kemudian korban dianggap sebagai saksi biasa, saksi yang melihat suatu peristiwa, memang betul dalam konteks peristiwa tentunya semua warga negara punya kewajiban untuk memberikan kesaksian. Tapi peradilannya harus berpihak kepada korban. Bagaimana kalau peradilannya tidak berpihak kepada korban? Saya belum pernah melihat sekalipun ada kejahatan yang diproses dalam suatu peradilan yang korbannya tidak diperiksa, belum pernah saya lihat. Baru kali ini. Oleh karena itu keanehan-keanehan dan kesalahan-kesalahan ini menurut saya memprihatinkan. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, saya nggak ingin lebih jauh bicara lebih tentang soal itu. Poinnya adalah jangan sampai kepentingan korban ini dirugikan. Contohnya ketika korban yang justru sedang dalam proses pemulihan, kemudian diganggu dengan isu-isu seperti itu, ini kan mengkhawatirkan, nggak boleh seperti itu. Kalau kesalahan, ya memang nanti ada bidang pengawasan yang harusnya mengkoreksi atau melakukan tindakan atas kesalahan-kesalahan. Tapi saya tidak bicara lebih jauh karena saya tidak paham soal proses peradilan militer. Tapi konteksnya adalah bagaimana korban ini betul-betul dilindungi, hak-haknya betul-betul dijaga, dan jangan sampai kemudian tidak dilakukan proses penegakan hukum yang benar ya, bukan yang kemudian dilakukan dengan seperti berpihak kepada kepentingan pelaku. Poinnya itu. Ya, kalau saya begini, kembali lagi. Saya katakan bahwa peradilan terhadap suatu kejahatan yang korbannya mengalami luka berat, ini orientasinya harus kepada kepentingan korban. Ketika peradilannya justru tidak bersikap untuk kepada korban, ini peradilan seperti apa sebetulnya? Tujuan peradilannya apa? Apakah di peradilan seperti peradilan etik biasa, untuk menghukum perbuatan pelaku disiplin dan segala macam? Karena pertanyaannya begini, sebetulnya berkepentingan dengan peradilan ini apa sih? Harusnya berkepentingan adalah korban yang menuntut haknya ditegakkan keadilan. Tapi kalau kemudian haknya tidak dipedulikan, dia tidak ini apa gitu? Ini yang lucu menurut saya. Oleh karena itu, kalau memang kepentingannya kepentingan militer karena orang atau prajurit militer yang berbuat kejahatan harus dihukum, ya silakan aja, itu ada proses-prosesnya gitu. Dan tentunya kita tidak sedang bicara di poin yang terkait dengan hal itu. Pak Novel ingin menyimpulkan dikit, berarti apakah artinya dengan peradilan militer ini tidak berpihak dengan korban, sehingga korban buat apa juga gitu memaksakan diri untuk hadir di persidangannya, begitu ya maksudnya? Ya, saya memahaminya begitu. Jadi harusnya peradilan pidana atas suatu kejahatan, apalagi kejahatan berat, kejahatan yang menimbulkan luka berat, kejahatannya direncanakan dengan sedemikian rupa jahatnya, ini masalah serius. Kalau kemudian tidak berpihak kepada korban, ini yang punya kepentingan dengan peradilan siapa gitu? Di mana-mana namanya peradilan kejahatan, itu yang berkepentingan dalam penegakan hukum adalah korban pertama. Yang kedua negara, karena negara berkepentingan untuk menghukum orang yang berbuat kejahatan. Kalau kepentingan pertama korban kemudian justru malah dikesampingkan, seperti malah diancam gitu dan seterusnya, ini apa yang terjadi? Yang kedua,
kepentingan negara untuk menghukum orang yang berbuat jahat, justru malah sepertinya disarankan untuk berbuat yang profesional untuk di kemudian hari. Ini peradilan apa namanya? Itu yang saya maksud. Melihat fakta secara utuh, menelusuri yang tak terlihat, satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mendalam. Saksikan di Poin Investigasi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.